tak pernah tahu apa yang kau lihat saat kau memandangku. Namun matamu Halo, selamat pagi, salam sejahtera semuanya, salam sehat semuanya, salam sukses semuanya, salam Cipro Indonesia dan salam Charles Bule MTV. Ya, wow, ahai, luar biasa. Baik teman-teman, hari ini kita adalah mengadakan event, yaitu kita mengadakan kunjungan atas undangan dari Lestari Memorial Park yang berlokasi di Jambe, Kabupaten Tangerang, Putruk, dan berlokasi di Kerawang Barat. Luar biasa, jauh sekali. Namun semuanya itu, dari kejauhan itu kita akan mensurvei, melihat, mengobservasi, menganalisa, kemudian kita amati unit-unitnya sehingga kita mendapat epeng, bulus, kemudian kita dapat cuan, untung. Luar biasa. Oleh karena itu, walaupun jauh, walaupun capek, tetapi kita ada hasilnya. Benar teman-teman? Oke, sangat luar biasa. Hidup ini kita jangan pernah menyerah. Berani mencoba sebelum mati. Jangan takut sebelum mencoba. Kita coba dulu. Lama kita masih nafas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut, kita akan OTW ke sana, kita ke TKP. Kita lanjut, kita ke sana sekarang, tetap semangat. Wow, are you ready? Wow. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai. Sementara kita ke taksi, namun matamu kita minta informasi segalanya padaku. Baru kita lanjut ke teman-teman, yakinkan terus di hatimu bisnis parknya. Kita lanjut menuju kantor Oke teman-teman, kita sudah berada di Scandinavia Park ya. Teman-teman, kita lihat. Teman-teman, sangat luar biasa ya. Kita lihat lokasinya teman-teman. Oke. Menuju ke TKP. Sangat luar biasa taksi ini. Kita ke sana. Wow. Hatiku dan ceriakan hidup. Ya teman-teman, kita masuk ke sini, ke Memorial Park ya teman-teman. Kita lanjut, kita lihat ya. Kita langsung masuk segera. Selamat siang Pak. Ya teman-teman, kita absen dulu ya teman-teman. Kita lihat ya, ini sudah. Ini teman kita, rekanan kita, Bu Lili. Pak taruh di dalam.
Bagi kok. Lihat saat memandangku, namun matamu segalanya padaku. Boleh saya videoin? Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ada tim. Luar biasa. Kita MOU-nya kapan? Oke, teman-teman. Luar biasa ramenya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ku ingin memelukmu, mendekap hangatnya cintamu selamanya berubah, tapi hatimu bersandar di bauku supaya ku bisa bersama saya sebagai DPS selalu Service Manager untuk Lestari terselip Memorial Park. sesuatu dalam Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. lihat saat Coba saya pengen tahu aja ya, kira-kira di sini siapa yang sudah tahu tentang produk Lestari Memorial Park? Boleh angkat tangannya. yakinkan Oh, hati yang baru pertama datang. Yang baru pertama datang, siapa yang sudah tahu produk dari Lestari Memorial Park? Oh, jadi sebagian besar belum tahu ya. Sebagian besar belum tahu. Oke, sebelum saya masuk ke presentasi saya, sebelum saya menjelaskan tentang company profile daripada Lestari Memorial Park, saya akan memperkenalkan sedikit ya. Lestari Memorial Park itu adalah satu konsep properti modern di saat ini, di zaman sekarang ini ya. Kalau biasanya bapak-bapak ibu-ibu mengetahui tentang produk properti itu produknya apa aja? Rumah ya kan, ada apartemen ya kan. Nah tapi Lestari Memorial Park kita juga rumah masa depan, iya oke ya. Nah pertanyaan saya kedua adalah di sini bapak-bapak dan ibu, kalau saya mengatakan itu rumah masa depan atau pemakaman modern, kira-kira apa yang ada di pikiran atau apa yang ada di bayangan bapak-bapak dan ibu sekalian kalau saya mengatakan itu adalah pemakaman? Coba ada yang bisa saya jawab? Kalau saya mengatakan bahwa Lestari pemakaman, kira-kira apa yang ada di benak bapak-bapak ibu, apa yang ada di bayangan bapak-bapak dan ibu kalau saya berbicara mengenai pemakaman? Kematian. Oke, itu pasti ya. Kedua adalah pemakaman kuburan ya. Kalau saya lagi kasih pertanyaan, kalau saya mengatakan ini adalah kuburan, kira-kira apa yang ada di pikiran atau di bayangan bapak-bapak dan ibu? Ya, ya. Oke,
menakutkan ya, seperti itu ya. Nah itu dia. Jadi sekarang itu Lestari Memorial Park masuk ke Indonesia untuk membawa satu konsep ya yang memutar 180 derajat daripada mindset masyarakat di Indonesia, khususnya untuk di Jakarta, Tangerang, Karawang dan sekitarnya, bahwa apa yang mereka bayangkan tentang pemahaman tentang kuburan itu tidak sedemikian rupa ya. Nah maka dari itu hadirlah Lestari Memorial Park di Indonesia di tahun 2003. Kita mengubah mindset daripada seluruh masyarakat di Seberapa Desa Kuala Lumpur adalah salah satu pelayanan pemakaman paling besar di Asia. Diakui sebagai pemakaman modern, inovatif, dan sui ideal yang terbesar di Asia Tenggara. Usaha ini telah memperoleh sertifikat ISO 9001. Dimulai dengan dibukanya cabang di berbagai kota di Malaysia. Perusahaan ini telah ekspansi ke cabang-cabang bertaraf internasional di Kamboja, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Lebih dari 20 tahun di bidang taman pemakaman berkonsep taman asli yang inovatif, di Rumah Group telah membangun Taman Kenangan Lestari berlokasi di Karawang Barat. Taman pemakaman dengan feng shui yang terbaik dan ideal ini menjadikan taman pemakaman berkonsep taman yang asli pertama di Indonesia. Taman Kenangan Lestari terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau melalui akses tol dari Jakarta 45 menit. Gaya arsitek bangunan makam yang modern dan berfungsi ideal dan baik mengkombinasikan kebudayaan lokal, perpaduan arsitektur kuno dan modern makin menambah keindahan dalam pemakaman. Makam dibangun dengan konsep kamar, ditata dengan indah, di mana burung berkicau di tengah rumah yang harum, yang di bawahnya mengalir sungai yang menenangkan dengan pemandangan indah dan damai. Taman Kenangan Lestari diresmikan Bupati Karawang 10 Juni 2007 merupakan taman pemakaman yang diresmikan oleh pemerintah daerah. Fasilitas lengkap dengan penjagaan petugas siaga 24 jam. Taman pemakaman dengan konsep baru, inovatif, serta dengan pemandangan indah dan asri. Fasilitas lengkap seperti jalan mudah dan lebar, menghadap segala penjuru lokasi taman. Kehadiran Taman Kenangan Lestari menciptakan suasana baru dalam pemakaman modern. Taman ini mempunyai berbagai pilihan crafting dengan feng yang ideal. Namun matamu Gaya desain makam dan bangunannya pun segalanya padaku. desain kelenteng dirancang dengan gaya estetik unik dan bernuansa tradisional. Sarana parkir yang aman dan luas memudahkan para pengunjung atau peziarah. Toilet yang modern, bersih, dengan dekorasi yang sangat mewah. Krematorium besar dan modern menggunakan teknik kremasi berteknologi canggih, ramah lingkungan, bersih, dengan tata cara sesuai kepercayaan. Semua ada di Taman Kenangan Lestari. Taman pemakaman yang luas dan membangun menciptakan kesempurnaan alami. Ahli Feng Shui meyakini bahwa taman pemakaman ini terhampar sepanjang lapisan Sisinangga. Lokasi Feng Shui yang sangat ideal ini hanya dapat dikunjungi sekali dalam 1000 tahun. Dengan hamparan danau indah yang airnya jernih di luar, menambah sempurna taman pemakaman ini. Bunga teratai pun tumbuh, harumnya menyebar. Dengan atap gunung sanggar ruangan menambah keindahan, kehangatan, dan ketenangan yang bersinergi di seluruh kamar. Kolumbarium Buddha Lestari berkonsep modern dengan desain kotak alu yang klasik dan inovatif dalam warna kemasan, memancarkan kesahajaan dan damai harmoni bagi yang diaminya. Ditimpa patung Buddha yang belas kasih dan penuh kedamaian, senantiasa mendampingi almarhum dengan damai, mengunjungi warga dan memberikan keuntungan, kebahagiaan, berkah, kesejahteraan, dan kemakmuran yang melimpah kepada anak dan cucunya. Motif desain dengan estetika yang indah dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi menghiasi kecemerlangan dan kemodernan kota-kota agung di Kolumbarium Lestari. Taman Kenangan Lestari Memorial Park adalah tempat kenangan serta tempat peristirahatan yang penuh kedamaian bagi orang-orang pecinta yang telah menghadap kehadirannya. Tempat istirahat yang nyaman ditempatkan di Kolumbarium. Dana abadi dan biaya pemeliharaan yang gila sekali untuk selamanya adalah keunggulan Taman Kenangan Lestari. Dengan senantiasa memberikan pelayanan perusahaan terbaik serta keamanan 24 jam, sarana dan prasarana yang telah tersedia seperti akses jalan yang lebar, tempat ibadah, taman seni, tempat parkir yang luas dan lainnya merupakan fasilitas untuk kenyamanan bersama. Makam-makam Kristen dengan suasana yang hening, damai, menjadikan kenangan mereka yang telah pergi menghadap kehadiran Tuhan.
manusia dan Tuhan, menambah ketakatan, kepercayaan, dan berkat berlimpah bagi umatnya. Bentuk desain rumah Kristen Lestari memancarkan suasana keagungan dan kedatangan, gemericik air mancur mengalunkan irama yang seksi dan memberikan kekusukan serta kedamaian bagi yang didiaminya bagai dari surga. Ruangan dengan sofa menambah suasana nyaman bagi pengunjung Pulau Barium. Kehidupan ini singkat, bagikan satu kehidupan makan yang berakhir, tetapi segala dalam kenangan mereka yang masih di dunia ini. Keluarga dan kenalan datang berziarah untuk mengenang mereka yang dicintai, dan mereka merasa terhibur kalau kenangan mereka yang dicintai hidup kembali. Taman Kenangan Lestari Memorial Park adalah tempat untuk mengumpulkan bagi leluhur kita, merupakan surga di dunia, di mana kenangan kita tentang orang-orang yang dicintai tetap hidup dan kekal, walaupun mereka telah tiada. Oke, bagaimana? Bagaimana komennya? Seru nggak? Jadi mulai sekarang kalau kita berbicara mengenai pemakaman di kuburan, apalagi kalau kita berbicara mengenai Lestari Memorial Park, yang ada di benak kita, yang ada di bayangan kita, yang ada di pikiran kita adalah suatu tempat yang nyaman, bersih, aman, dan indah. Nyaman, kemudian pemakaman juga teratur, diatur sedemikian rupa sehingga yang datang berkunjung ke lokasi itu mereka merasa ini apa gitu loh, ini mau lihat ke satu taman, pemandangan atau apa, bentuknya seperti ini. Itu yang ada di benak daripada para pengunjung pertama kali dia berkunjung ke Lestari Memorial Park, ya. Bentuknya seperti ini ya. Kita ada konsep taman juga seperti ini. Kemudian kita punya pintu gerbang yang megah sekali. Ya, dari pintu gerbangnya aja keluar kayak pintu gerbang pemakaman. Ya, tidak ya. Oke, jadi itulah konsep daripada Lestari Memorial Park. Lestari Memorial Park yang ada di gambar ini berada di Karawang, ya. Nanti kita lihat di Tangerang, ya. Nah, ini dia tadi konsep daripada Lestari Memorial Park. Saya balik lagi ke depan bahwa konsep Lestari Memorial Park itu adalah pre-need. Ya, kenapa Lestari Memorial Park tadi saya katakan di awal adalah properti rumah masa depan, ya. Karena konsep Lestari Memorial Park kita tidak menjual pemakaman atau lot makam itu kepada orang yang meninggal, tetapi kita pasarkan ini kepada orang yang masih hidup. Ya, karena apa? Inilah konsep rumah masa depan, konsep persiapan awal, ya. Sehingga kalau saya berbicara ya, di Karawang itu 99% itu sudah sold out. Tapi kalau saya presentasikan yang dipakai untuk makam dan yang sekarang masih hidup itu adalah 90% yang dipakai untuk makam, 60% mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, padahal mereka dimulai dari tahun 2003, 2004 sejak awal-awal kami berdiri. Itu dia ya. Jadi Lestari Memorial Park tidak menjual pemakaman seperti pemakaman umum lainnya ya. Kalau mereka ada kedukaan baru mereka nyari-nyari lahan pemakaman. Bukan itu konsep Lestari Memorial Park. Ya, konsep Lestari Memorial Park itu adalah pre-need. Mereka masih sehat, masih hidup, masih produktif. Mereka beli lahan untuk rumah masa depan mereka. Ya, oke. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Indah ya, taman-taman kita jaga ya, nggak ada pohon-pohon kayak beringin gitu ya, kayak di hutan-hutan, tidak demikian. Kita ada pohon-pohonnya kayak beringin seperti ini ya, tapi ada bonsai-bonsai. Nah ini lokasi makam, penataan makam juga sempurna ya. Kalau lokasi makam itu satu arah ya, kalau dia ke utara dia ke utara semua, kalau dia ke selatan dia ada ke selatan semua, kalau dia ke timur dia berada ke timur semuanya seperti ini ya. Kita juga ada jalan setapak seperti ini ya, ada jalan sehingga customer itu tidak perlu menjadikan pengunjung tidak perlu menjadikan becek pada saat hujan, tidak demikian seperti gambar ini ya. Nah ini kita lihat kalau dari bird view atau dari atas ya, lokasinya seperti ini, bagus ya, indah ya. Nah di Lestari Memorial Park Karawang kita juga ada kolam renang atau tempat penginapan
ada dua, ada Kristen dan ada Buddhis. Kalau ini Buddhis, ya, kalau ini Kristen. Yang di depan masih ada seat kosong, ya, di depan situ juga masih ada seat kosong. Kita lihat ya, indah sekali. Ini indoor, kalau ini outdoor. Ya, ini kotak penitipan lampu. Ini Kristen. Nah, ini kita lihat tadi ya. Kita lihat ya, rumput-rumput, ada nggak rumput-rumput yang alam-alam? Nggak ada ya. Ini kita jaga, ya. Setiap hari dibersihkan, setiap minggu kita cek, kita monitor, ya. Apakah rumput-rumput itu ada rumput-rumput liar? Nah, ini dia, inilah maintenance yang customer bayar sekali untuk selama-lamanya. Ya, pernah ada daun-daun jatuh seperti ini? Nggak ada. Ya, ini desain untuk yang beragama muda. Desainnya seperti ini. Nah, kalau ini untuk yang beragama Kristen, ya. Nah, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ini, ya. Lestari Memorial Park, kalau nanti saya sudah resmi menjadi agent, itu ada price list, ya, ada price list, ada harga, yang harga tanah, harga tanah itu tidak termasuk bangunan ini. Ya, perlu saya jelaskan di awal, jangan sampai nanti pertama-tama itu jadi agent ya. Kemudian lagi ada customer yang impress, ya, tunjukin price list, diomongin, oh ini semuanya seperti ini. Bukan, ini harga tersendiri. Jadi yang ada di price list itu harga tanah, ya. Jadi kita jual harga tanah, bangunannya, ya. Ini bangunannya seperti ini, ya. Kita lihat, ya, ini Kristen, ya. Dan ini bonsai, tanaman-tanaman merah, bersih, ya, cantik sekali kelihatannya, ya. Jadi kita pelihara, ya, kita jaga. Nah, ini yang udah juga ini viewnya ke barat, ya. Sehingga kalau ada matahari, sunrise, ya, kelihatan, ya. Sunrise terbit. Ekonomi kelas, ya. Ekonomi kelas ini termasuk bangunan dan tanah. Ya, tadi ukurannya kecil, ya. Ini yang namanya universal garden, ya. Ya. Nah, lihat ya, ini ada jalan setapak, ada tembok pembatas dan lain sebagainya. Nah, ini yang support family, ya. Ini support family. Kalau support family, customer boleh buat bangunannya custom sesuai selera mereka. Nah, ini di dalam juga ada indah seperti ini, ya. Nah, Karawang, Lestari Memorial Park Karawang itu luasnya 32 hektar. Ya. Nah, oke, nih ada bad news, ya, buat bapak-bapak ibu, ya. Tadi kan bad news di Karawang. Tetapi Karawang kan saya akan bad news karena Karawang sudah sold. Ya, di awal kan sudah katakan, ya, bahwa Karawang itu sold sudah 99%. Jadi ngapain dong bapak-bapak itu di inspire untuk jadi don't worry, kita ada yang terbaru di Tangerang, ya. Konsepnya sama seperti itu. Tapi saya harus jelasin dulu, ya, yang ini Karawang, ya, Karawang 32 hektar, yang udah ada 21 zona kayak rumah seperti itu, ya. Ada 21 zona, tapi seluruh 21 ini sudah sold. Bukan artinya untuk langsung dimakamkan, ya. Di awal sudah katakan, ya, bahwa Lestari Memorial Park itu konsepnya adalah pre-live. Jadi mereka belum dimakamkan saat itu. Mereka beli untuk dipakai kapan? Sebagai persiapan awal, ya. Kapan-kapan mereka mau gunakan, boleh silakan. Ya, nah ini dia Karawang, ya. Kita udah close Karawang, ya. Kita nanti lihat, ya, di Tangerang, ya. Nah, balik lagi. Lestari Memorial Park itu adalah satu-satunya pemakaman internasional di Indonesia. Ya, kita tahu, ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu, ya. Kita ada kompetitor. Lestari Memorial Park, siapa kompetitornya? Sahiko, ya. Kita ada Geraha Sentosa, ya. Tetangga kita di situ ada Memorial Park.
tetapi Lestari Memorial Park itu adalah pionir untuk di Indonesia. Karena sebelum kompetitor-kompetitor kita itu muncul, Lestari itu ada sejak tahun 2003. Ya. Nah, Lestari Memorial Park itu sebenarnya bukan produk dari Indonesia Real. Lestari Memorial Park itu adalah cabang, anak cabang daripada Entry Multi Asia Malaysia. Ya, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia sendiri, madrasah Mudi kita atau induk daripada Lestari Memorial Park itu banyak sekali. Ada di Sending, ya, di Departemen Sosial Alam, ada di Kulai, Segala, Tiram, ada di Kota Kinabalu, ya, ada di Sibu, ada di Penang, Bukit Raja, sudah tadi di Malaysia. Ya, nah kita lihat lagi di Indonesia. Di Indonesia ada di mana? Di Karawang dan di Tangerang. Ya, di Indonesia juga ada tuh di mana? Di Medan. Ya, oke, di Indonesia ada di Singapura. Ya, kemudian ada di Thailand, di Bangkok, kemudian ada di Vietnam, kemudian ada di China. Nah, inilah cabang-cabang daripada Entry Multi Asia, termasuk di Indonesia, di Karawang dan di Tangerang. Ya, dilihat ya. Nah, Entry Multi Asia sendiri itu adalah sudah mendapatkan pengakuan dunia, satu-satunya pemakaman internasional yang mempunyai cabang terluas di Asia Tenggara. Founder kita ini si Jepong, anak beliau ya. Oke. Kemudian Lestari Memorial Park atau Nirvana Memorial Park atau Entry Multi Asia itu juga merupakan members daripada Fiat Hidup. Ya, kalau members pemakaman sedunia. Ya, jadi kalau mulai itu kan ada FIFA ya, kalau kita juga ada Fiat Hidup, yaitu members ya, Organization Cemetery dunia. Jadi satu-satunya di Asia hanya Entry Multi Asia, termasuk Lestari Memorial Park. Oke. Nah, Lestari Memorial Park kita juga menggunakan standar organisasi seperti ini, standar mutu. Kita ada ISO, ya, segalanya dikontrol, segalanya dimonitor. Nah, ini dia ada ISO, ya. Biasa ISO itu tahu kan bapak-bapak ibu ISO ya. Biasa ISO itu ada di manufacturing, ya, ada di food industry dan lain-lainnya ya, ada di medicine ya. Nah, untuk di Lestari kita juga pakai ISO untuk servis. Ya, jadi segala sesuatunya itu akan dikontrol, akan dimonitor, ya, akan diaudit. Kita diaudit sebentar, kita akan ada external audit di tanggal 18 Februari. Dan setiap tahun kita ada internal audit setahun 2 kali. Kemudian ada external audit setahun sekali. Nah, ini dia kenapa kita pakai ISO ya. Nah, ini struktur level untuk Lestari Business Partner atau struktur agent yang ada di Lestari Memorial Park ya. Struktur agent di Lestari Memorial Park itu ada, pertama ada SA. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu baru join pertama kali, itu posisinya adalah sebagai SA atau Service Advisor ya. Di atas SA itu ada SD atau Service Director, kemudian di atas ada District Service Director atau Agency Leader ya. Diundang siapa? Pak siapa? Pak, oh masih SA. Pak SD-nya siapa? Oh, Pak Ayu. Oke, ada posisinya. Kemudian dari Pak Ayu itu ada si Pak Henry ya. Beliau itu sebagai agency leader atau business service director. Dia ya. Jadi apabila bapak-bapak ibu baru pertama kali join, apabila resmi join sebagai agent atau business partner, itu posisinya sebagai SD, the service advisor ya. Nah, apa kira-kira yang menarik? Apa kira-kira yang bapak-bapak ibu harapkan untuk join di Lestari Memorial Park? Misalnya pilih join. Apa yang mau didapatkan? Apa yang mau diinginkan apabila
Lestari Memoria Park. Komisi ya, oke. Nah, Efek. satu hal lagi yang perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Lestari Memorial Park itu adalah benar-benar produk properti ya, walaupun kita bukan properti rumah atau apartemen, itu properti rumah masa depan. Kita lihat berapa persen? 8% online. Ya, jadi 8% itu artinya tidak mengenal bahwa si A jualan contoh dia jualan 7M, si B jualan super family di bawah 7M, kemudian si C jualan yang standar misalnya 8. Ada perbedaan komisi itu tidak ada, sama semuanya ya, tidak ada perbedaan komisi. D jualan yang gede, jualan yang medium, jualan yang standar, komisinya sama semuanya 8% online ya, tertinggi 80% ya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung 8%? Bener ya bapak-bapak ibu ya, ini yang penting ya, bagaimana caranya menghitung 8% ini ya. Nah di sini sudah ada gambarannya seperti ini ya, contoh ya. Ini kita lihat kalau di Karawang dulu ya. Karawang itu bapak-bapak ibu itu per meter tanahnya itu 14 juta per meter ya, per meter nih, per meter persegi 14 juta ya. Kalau Tangerang itu per meter harganya masih 8 juta. Kenapa Tangerang lebih murah? Karena Tangerang masih ya, masih baru, masih di tahun 2023 kemarin kita launching ya. Sedangkan Karawang itu dari tahun 2003 ya. Awal-awal Karawang itu juga harganya masih 1,5 juta, 2 juta. Tapi sekarang Karawang itu harganya per meter sudah 14 juta ya. Nah kita lihat ini gambarnya seperti ini, ilustrasinya ya. Ini contoh untuk di Universal Garden atau UG ya. Luas tanah adalah 3 meter kali 4,1, itu double ya. Total tanahnya adalah 12,3 meter persegi. Harga tanah untuk Universal Garden di Karawang adalah 14 juta. Kita lihat. Kita mau tahu nih berapa hitungan komisinya nih ya. Harga luas tanah dikali harga tanah sedunia, jadi 12,3 dikali 14 juta adalah sekian, 172 juta ya, 172 juta. Ini tanah yang paling murah ya. Kemudian kita ada potongan harga ya, pastinya kalau properti juga pasti masih ada potongan harga ya. Kita potongan harga adalah hanya 3 juta, 1 ya, 3,1 ya, sehingga nilainya adalah 169. Kemudian kita lihat lagi after 80% TV adalah 135, sehingga komisi agent itu adalah 10 juta. Ini yang paling kecil, yang family ya, bukan yang Universal Garden yang pakai ekonomi di Karawang ya, seperti ini ya. Oke, udah di foto ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini kecil ya, 4 kali 6 double ya. Harga 8 juta, 4 kali 6 24 meter persegi. Kemudian luas harga tanah kali ya 192. Kemudian ada rebate voucher. Nah, rebate voucher untuk di Tangerang itu gede banget ya. Di mana-mana di properti juga pas kita pertama launching pasti diskonnya gede ya. Tapi lama-lama turun sampai 0 ya. Sama kita juga seperti itu. Tapi efeknya banyak sekali yang terjual di zona A dan zona B. Itu hampir full di zona A. Mereka beli karena mereka menggunakan ada yang mungkin bisa di silent aja kali ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi harga tanah kurang rebate voucher 150 juta.
komisi agent adalah 9,6 juta. Jadi ada pertanyaan? Udah jelas ya? Siapa ini? Siapa yang bantu saya? Ada nggak biaya yang dibutuhkan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin join sebagai Lestari Bisnis Partner atau sebagai agent di Lestari Memorial Park? Oh, bukan ada ya? Kita buktiin ya. Oke, kita buktiin ya. Nah, berapa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis bersama Lestari? Kita lihat. Kalau misalnya dia usaha korporasi, kan butuh miliaran rupiah. Benar ya bapak-bapak ibu ya? Ya, oke. Kita lihat lagi. Kalau misalnya saya mau buka franchise, saya mau buka McD, mau buka Burger King, atau saya mungkin punya banyak dana, saya mau buka KFC. Saya masih punya sendiri ya. Ya, yang kurang lebih lah ya. Atau ya udahlah, saya mau buka usaha kecil aja ya, atau UMKM. Butuh biaya nggak? Saya mau buka warung kopi ya. Saya mau buka warung pecel, warung nasi uduk, butuh biaya nggak? Butuh ya kata. Nah, tapi kalau saya mau buka usaha bersama Lestari Memorial Park, kira-kira berapa biayanya? Oke, kita lihat. Ingin menjadi Lestari menjadikan Anda bisnismen atau bisniswoman, karena usaha ini adalah usaha bapak-bapak dan ibu semua. Ya, kita menyerahkan ini kepada bapak-bapak dan ibu jadi usaha sendiri ya. Oke, kalau menjadi bisnis ingin menjadi Anda bisnismen bisniswoman di Lestari, biaya yang dibutuhkan adalah ya, biayanya paling ya untuk transport aja ya. Ya, free. Nah ini dia ya. Nah, Lestari Memorial Park kita juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk bisnis partner kita atau untuk agent kita ya. Kita ada Lestari Business Opportunity ya seperti ini, kemudian kita ada acara TIPO atau self talk dinner. TIPO ini adalah acara kalau di properti itu kayak agency, kayak customer gathering ya kan, ada customer gathering ya pas di properti ya. Nah kita di sini juga ada seperti itu, tapi kita nggak ada itu di restoran atau di mana kita undang bukan kami yang undang, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami dari company hanya memfasilitasi kalau ada restoran bagus kayak di Ake ya, atau di kantor di Sentral atau di mana pun ya. Dan itu restorannya bukan restoran kacang-kacang ya, bukan ya. Memang kita pilih memang yang Chinese restoran ya, seperti itu. Kemudian bapak-bapak ibu undang nih calon-calon potensial customer atau keluarga atau siapa yang bisa ya. Kira-kira kalau kita jelasin tentang Lestari, mereka paham dan mereka mengerti ya, kalau mereka bisa closing pada saat itu ya. Nah ini dia, kita undang mereka, kalau bapak ibu undang, nanti info ke leader masing-masing, saya butuh berapa tiket, saya butuh berapa tiket, saya butuh berapa tiket. Kontak ke leader masing-masing ya. Nah ini dia. Kemudian kita juga acara seperti ini ya, acara-acara untuk Lestari Business Partner ya, program training bisnis partner baru ya. Kemudian kita ada personal development motivation. Jadi aktivitas-aktivitas untuk Lestari Business Partner. Banyak sekali aktivitas untuk agent setelah ini. Apabila bapak-bapak dan ibu resmi menjadi agent Lestari Memorial Park. Jadi bukan sekali aja kita bertemu ya, tapi nanti setelah ini kita akan bertemu. Untuk apa? Untuk ngasih bapak-bapak ibu pelatihan. Penting ya pelatihan ya. Bagaimana sih cara menjual ya? Bagaimana cara mengetahui produk-produk Lestari Memorial Park, itu menjadi kuncinya. 32 ya. Nah, Tangerang itu luasnya 55 hektar luas ya, hampir 2 kali lipat ya. Nah, di Tangerang yang saat ini buka itu baru ada 2 klaster ya, ada 2 blok ya. Zona apa yang baru buka saat ini di Tangerang? Ada di zona A, ini zona A dan zona B ya. Zona A dan zona B itu juga ada pusat blok.
Jadi saat ini di Tangerang baru ada 2 zona yang bisa dipasarkan. Bukan semuanya ya. Nanti ini future-nya seperti ini. Ya, di Tangerang itu memang jauh lebih dibandingkan Karawang secara fasilitas, ya, secara konsep jauh lebih. Tapi Karawang dan Tangerang untuk desain makam itu sama. Ya, ada Buddhis, ada Kristen. Ya, di awal tadi saya lupa menjelaskan ya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian ya, bahwa Lestari Memorial Park itu adalah pemakaman yang khusus diperuntukkan untuk yang beragama Kristen, Protestan, ada Kristen, Katolik dan Buddhis ya. Kalau maaf ya untuk Muslim saat ini kita belum provide ya, jadi belum ada ke agama-agama yang di-share di awal tadi ya. Jadi seperti itu ya, di Karawang seperti itu, di Tangerang juga seperti itu ya. Oke, nah sekali lagi kita masuk lagi ke Tangerang. Tangerang ada dua zona ya. Zona apa tadi yang dibuka di Tangerang? Zona A dan zona B, baru 2 zona yang dibuka ya. Nah, tapi luasnya ada 50 hektar, ada banyak lagi ya. Nah ini dia, ini gambar-gambar yang tadi kita sudah diktik itu gerbang. Nanti kita lihat ya, realnya dengan komputer desainnya kita lihat, kita bandingkan ya. Nanti bentuknya yang akan menjadi memang sama, 99% akan mirip ya. Jadi dia, nah kita lihat pintu gerbang seperti ini, kita lihat yang nanti realnya yang sudah jadi ya. Jadi fasilitas-fasilitas untuk desain makam, saya sudah katakan di awal tadi bahwa desain makam Buddhis, Kristen dan Katolik itu sama, di Karawang dan di Tangerang sama. Yang berbeda itu adalah fasilitas di Tangerang jauh lebih dibandingkan dengan fasilitas yang ada di Karawang ya. Kita ada danau-danau yang indah seperti ini ya. Seperti ini super family, ada kantor juga di dalam, kemudian ada kolaborasi juga, dan ada nah ini dia zona A dan zona B. Kita ambil dari atas ya, kita pakai ground ya. Nah ini adalah kita lihat pemakaman proses akhirnya telah datang progres ya. inginkan diri Lebarnya dan juga cintamu untukmu jadi zona A ya, zona A. kasihku saling sesuatu dan caramu memandang aku tak pernah tahu apa lihat saat memandangmu matamu Oke, kita skip aja ya. Kita lihat foto yang terupdate sekarang ini ya. peganglah erat janjiku yakinkan terus di hati Ada lagi petang di sini hatiku ya. Ini rumput yang mahal ya, nggak tahu ini ya. Nah ini bentuk ini setiap kafe ada jalan setapak ya. Jadi setiap rumah itu ada jalan setapak seperti ini. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya central walkway ya. Nah apa yang tadi saya pengen buktikan kepada bapak-bapak dan ibu ini tak tahu ya. Bagaimana? selalu ku terpaku Keren ya? Keren. Nah itu dia. Ini kita akhirnya batas lagi pengerjaan ya. Ini kita ambil pada malam ya. Dan itu juga sangat keren ya. Jadi apa yang ada tadi di desain grafisnya itu akan sama dengan apa yang ada di realnya ya. Cukup bagus sekali ya. Oke. Nah ini tadi ya sih dari awal. Kenapa sih Lestari Memorial Park itu
persiapan awal. Ya, kenapa sih orang harus mempersiapkan di awal? Kenapa customer itu mempersiapkan di awal? Kenapa customer kita itu membeli kambing malam itu tapi mereka masih sehat? Nggak ada yang mau meninggal pada saat itu. Kita tidak berharap seperti itu ya. Tapi apa manfaat daripada persiapan awal? Nah ini dia, bisa memilih tempat yang lebih baik. Ya, kalau saya mau di dekat panggilan, di jalan raya juga kan. Di John A itu udah banyak yang jual ya tadi ya. Yakinkan terus di hatimu. Mereka harus dengan ya, itu bisa dicicil seperti dengan perumahan ya. Mereka bayar gaji 20%, berikutnya nanti dicicil ya. Bisa 12 bulan, 24 bulan. Bahkan kalau untuk ukuran yang size-nya gede, super family, mereka bisa bayar sampai 36 bulan. Dan satu hal lagi, tidak ada interest, tidak ada bunga. Terselip sesuatu Ya, no interest. Ya, jadi mereka itu bayar 20%. Contoh ya, misalnya harganya 100 juta, 20% berapa? 20 juta ya, ini 80 juta ya, dan 80 juta itu yang akan dibagi dengan berapa bulan? Tidak ada bunga. Peganglah Ya. erat janjiku. Jadi ya, itu bedanya kita dengan properti ya. Apa sistem pembayarannya ya, gitu ya. Tidak merepotkan anak cucu ya. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian pada saat orang tua atau siapa meninggal itu pasti repot ya. Bener ya sekarang ya, repotin semuanya ya. Anak-anaknya direpotin, apalagi anak cucu udah berhasil pasti. Karena apa? Karena kalau mereka kedukaan itu belum mikirin rumah dukanya, belum rumah sakitnya, belum pemakamannya. Banyak sekali yang dipikirkan. Kalau sudah siap seperti ini, mereka nggak perlu lagi pikirkan semua makamnya di sini nggak perlu. Mereka tinggal menunjukkan sertifikat lestari lingkungan, langsung kita tim servis datang untuk mengambil seperti itu. Kemudian ada maintenance pemeliharaan selama-lamanya. Kemudian ada tidak ada gangguan pada waktu berziarah, itu penting ya. Kita kayak pemakaman itu kasusnya atau keluarganya berziarah. Memandang dirimu pun juga memandang. Kau tersenyum manis padaku. Yang boleh ada orang umum boleh masuk. Nanti di Tangerang juga seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah menjadi agent atau sudah menjadi bisnis partner kita, mau berkunjung ke Tangerang, itu harus lapor dulu nih ke leader masing-masing, atau lapor dulu nih ke Didi ya, masing-masing ya. Oh saya mau ke Tangerang bawa customer nih, di welcome di sana. Kalau enggak, ntar sebenarnya macam-macam di sana. Inilah ini. Tapi kalau misalnya udah report sebelumnya, pasti kita telepon ke site. Ini ada agent yang mau berkunjung bawa customer di ya, tolong diberi pelayanan. Ya, jadi itulah ya keamanan keterbukaan listrik. Nggak bisa orang bisa masuk aja seperti itu. Kecuali kalau customer ya yang mereka datang berkunjung mau lihat-lihat, silakan. Bisa dipakai sendiri sebagai persiapan awal, penghematan, ya, dan bisa dibeli duluan, bisa dicicil terjangkau ya. Oke, thank you untuk presentasi ini. Masih ada yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Kita mendengarkan tentang produk lestari Neogia Pak. Nah ini kita lihat apa sih first journey kita hari ini ada di story ya. Kita lihat. Nih, saya buka dulu sejarah daripada MTV di Asia ya. Sejarah daripada induk lestari Memoria Park di Malaysia ya. Sejarah daripada Badan Strategi kita. Jadi MTV Multi Asia itu didirikan di tahun 1990 di atas tanah 23 hektar. Tahun 2004 luasnya itu sudah menjadi 400 hektar. Kemudian tahun 2005 kami merupakan pemakaman Tionghoa terbesar di dunia pada saat itu ya. Kemudian tahun 2012 luasnya dari 400 sudah luas menjadi 700 hektar, dan tahun 2003 sampai sekarang itu berkembang di seluruh Asia Tenggara dan China, termasuk di Indonesia
ya. Nah, kembali ke Indonesia, Lestari Memorial Park Indonesia didirikan di tahun 2003 ya. Dimulai di atas 32 hektar di Karawang Barat, kemudian di tahun 2023 Karawang Barat itu sudah sold out 99% ya. Nah, di tahun 2003 kita membuka lab terbaru di Tangerang dengan luas 55 hektar. Ya. Nah, dia di Karawang ya 32 hektar. Nah, untuk di Tangerang 55 hektar ya. Nih, tadi saya jelaskan lagi ya, apa sih manfaat dari persiapan awal ya. Sebelumnya kita lihat dulu masalah apa apabila customer itu tidak mempersiapkan di awal. Di luar sana banyak terjadi perihal pemakaman, walaupun dia sudah memiliki KTP tersebut, tapi di pemakaman umum ya. Kita lihat makam yang tergenang air banjir. Nah, ini dia. Ini masalah-masalah yang sering timbul di luar sana. Ya, ini masalah-masalah kenapa ada Lestari Memorial Park. Ya, karena kita sudah mempelajari dari masalah-masalah ini. Maka dibangun digusur untuk pembangunan kawasan Cinere. Apa? Bisa nggak dikatakan apa-ngapain? Bisa nggak pihak keluarganya ngapa-ngapain? Nggak bisa ya. Karena ini bukan milik pengembang. Tapi Lestari Memorial Park itu dari PT Alam Lestari atau PT KPUS, Karya Prima Utama Sukses. Pengembang ya, kayak Lipo ya, kayak Podomoro seperti itu, kayak Paramount seperti itu ya. Kita adalah pengembang ya. Ini pemakaman umum ya. Tempat pemakaman ini Joko Bowo di Segala PP. Ini problem-problem yang sering muncul di luar sana ya. Kami menolak pembongkaran makam tidak manusiawi, perbuatan tinggi, perbuatan zalim. Bagaimana nih seandainya leluhur kita yang dimakamkan di sini bisa ditolak? Bisa nggak ditolak? Nggak bisa. Udah pemerintah udah mau pakai ya udah. Kita tinggal pasrah aja ya. Kita sebagai anak cucunya tinggal pasrah aja. Lihat ya. Sudah sering ditegur kuburan di Depok dipakai untuk tempat sambutan. Ya. Karena apa? Karena nggak ada keamanan. Iya dong. Dan mau masuk aja, ya kan? Ya ini kejadian yang saya pelajari ya. Ini fakta ya. Problem lainnya ya. Harga tanah makam semakin hari semakin tinggi, benar ya? Lestari itu harganya mereka hanya 1.500.000. Sekarang Lestari itu harganya 14 juta. Beda ya. Oke, jadi yang beruntung lah yang tahun 2003-2004 ya. Tidak ada jaminan kemampuan finansial di masa depan. Ya. Pilihan untuk mendapatkan tempat yang terakhir yang terbaik setelah sekian lama bekerja keras itu tidak ada. Menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita tidak ada persiapan awal ya, mungkin saat ini mungkin dalam keadaan mencukupi atau mampu ya, tapi kita tahu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gimana dengan kondisi yang bersangkutan. Benar ya bapak-bapak ibu ya? Benar ya? Nah ini dia. Tapi kalau Lestari ya udah beli sekarang dengan harga murah ya, next pada saat pendidikan ya tinggal tunjukin sertifikat aja semudah itu sebenarnya ya. Kalau bisa dikelola tergantung saya beli bisa dicicil ya, soalnya panjang sekarang ya. Kemudian tidak merepotkan anak cucu, apalagi kalau direpotkan sudah ada ya. Jadi mereka berangkat menjadi umum ya, seperti itu ya. Hati damai tidak khawatir ya, damai ya, harmonis ya. Nah ini dia produk untuk di Lestari Memorial Park kita ada macam-macam ukuran, ada single ya 2x6, kemudian ada double 4x6. Double itu double untuk orang, kalau single itu 1 orang ya. Bisa nggak
single untuk dua orang. Nggak bisa begitu. Ya, kalau single ya single untuk satu orang. Ya, kalau double ya untuk dua orang. Double, ya, untuk mama ya. Seperti ini. Kalau double ini double yang kali 8 dua orang ya. Kemudian ini yang family, ya standar family. Standar family itu ukurannya 8 kali 12. Itu 8 lubang ya, atau 4 pasang ya, 2 di atas, 2 di bawah. 2 pasang di atas, 2 pasang di bawah. Tapi kadang-kadang customer dia maunya sendiri aja, sepasang aja di atas, di bawahnya dia luas. Ya. Nah ini ya super family luasnya 22 kali 17 meter ya. Bisa bikin taman, memiliki gazebo di atas itu ya. Ini Royal Zone itu luasnya 32 kali 48. Oke. Price yang diberi ya, ini harga seperti ini. Ya, harga Tangerang seperti ini. Tapi ini belum termasuk potongan. Nah, ini pertanyaan saya kepada bapak-bapak dan ibu, bagaimana caranya menghitung harga tanah? Bagaimana caranya bapak-bapak ibu-ibu menghitung komisi yang didapatkan dari harga apa? Dari tanah kan? Bagaimana caranya mendapatkan harga tanah? Ya, ada yang tahu? Untuk mendapatkan harga tanah itu mudah, ya. Dikali aja. 2 kali 6 berarti 12 meter persegi. Ya. Luas tanah ini itu yang dikali dengan 8 juta. Jadi harga yang ada di sini kalau saya kalau saya breakdown ya, ini harga yang di sini ini sudah termasuk harga tanah, maintenance, ya, kemudian ada dekor and walkway, kemudian ada tax pajak. Hatiku dan ceriakan hidupku. Jadi 20%. Jadi semakin kesini ini semakin berkurang. Berarti komisi itu semakin naik ya. Oke. Kemudian, nah ada good news juga. Sebentar tuh ya. Ada good news juga, bapak-bapak dan ibu. Selain komisi yang bapak-bapak itu dapatkan, bapak-bapak juga akan mendapatkan insentif, cash insentif. Ya, cash insentif itu untuk personal sales. Ya, jadi di luar dari komisi. Cash insentif itu saya tahu cash insentif. Kalau 2 kali 6 dapat berapa? Ada yang tahu? Lihat di memonya. Hah? Enggak sampai, enggak. Lebih dari 500.000 kalau nggak salah ya. 1,5 juta ya. Kalau 4 kali 6 cash insentif. Coba saya pengen hafal. Saya nggak bawa memo di atas sini ya. Ya. Saya ada memo biar cash insentif Pak Tony. Cash insentif 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 1,5 ya. Itu cash insentif. Di luar komisi ya. Kalau 4 kali 6 3 juta. Oke. Semakin gede-gede cash insentif itu semakin dihitung dari komisi. Jadi dapat komisi, dapat cash insentif juga. Ya, semakin besar lot, semakin besar luas lotnya itu semakin gede cash insentif. Jadi beda dengan komisi. Ya, kalau komisi itu udah tetap sekian, tapi kalau cash insentif itu kadang-kadang ada berbagai event itu biasa agent mendapatkan cash insentif. Selain cash insentif, agent juga akan mendapatkan
insentif trip. terselip sesuatu Ya, tahun ini nanti tanggal berapa? Sampai ke Malaysia tanggal 25 ya. kau lihat saat Dapat ke Malaysia, boleh katakan nanti tanggal 25 Februari ini kita ada 24 janjiku kitchen yang ke Malaysia. terus di hatimu Kemudian nanti di bulan April itu akan ada lagi memeluk insentif trip ke Korea. biarkan Itu untuk target di 2024 kemarin. supaya ku Ya, bisa jadi agent itu selain mendapatkan komisi juga mendapatkan cash insentif, juga mendapatkan insentif trip. terselip Ya, insentif trip itu dihitung dari target penjualannya dia ya. Kalau nggak salah Pak Tony ikut ke Malaysia, enggak? Malaysia di tahun 2024 itu kalau nggak salah Malaysia sekitar 500 juta, benar ya? 500 juta ya. Kemudian kalau ke Korea itu sekitar untuk group sales atau personal sales ya, atau group sales itu sekitar 1,2. Dan tapi poin-poinnya adalah yang tentang pembelian ya, tentang hak daripada si customer bersangkutan. Kemudian ya, ada beberapa poin-poin di belakang PO itu yang harus customer baca. Dan saya diparah ya, jangan sampai kita nggak customer nggak baca, nggak parah, kemudian hari dikomplain. Ya, ini perincian harga yang juga harus dibuat sebelum kita closing ya, sebelum ke customer closing harus buatnya perincian harga dulu ya. Harga tanah sekian, dia harus bayar DP sekian ya, pembayarannya sekian, kemudian ke maintenance-nya sekian ya. Ini harus dipahami untuk agent-agent kami ya. Kemudian virtual account harus ditransfer kemana untuk tanah dan harus ditransfer kemana untuk maintenance. Oke, business plan. Nah, untuk business plan jenjang karir ya, jenjang karir. Jadi bapak-bapak ibu yang join menjadi Lestari Business Partner selamanya itu tidak akan menjadi SA di sini. Ya, suatu saat bapak-bapak ibu kalau targetnya C itu akan jenjangnya akan menjadi SD, kemudian dari SD bisa menjadi GSD. Ya, nah perlu nggak saya bocorin berapa komisi SA, berapa komisi SD dan berapa komisi GSD? Ya, ya, tapi oke, nggak masalah ya. Bisa komisi untuk SA berapa? 8% untuk personal sales ya, 8%. Komisi untuk SD untuk personal sales itu adalah 15%. Ya. Komisi untuk DSD untuk personal sales itu adalah 20%. Ya. Kemudian jadi itu kayak apa ya? Kayak MLM juga sih sebenarnya ya. Kita ada strukturnya ya. Dari SD ada SD, kemudian dari SD ada ke SA di bawahnya ya. Seperti itu ya. Nah ini komisinya kalau misalnya SD ranking SA nya closing 8%, otomatis si SD-nya akan mendapatkan ranking 7%. Ya, seperti itu. Kemudian di SD-nya akan mendapatkan ranking 5%. Semuanya mau menjadi SD? Semuanya harus positif ya, dan mau ya. Semuanya pasti bisa. Ya, tetapi untuk kita menjadi SD itu tentunya ada syarat-syarat yang harus kita achieve ya untuk bisa naik level ke SD. Tapi sementara bapak-bapak ibu untuk saat ini levelnya masih di SA ya, Social Advisor ya. Ya, ini training ya. Boleh bapak-bapak ikutin, boleh juga harus ya. Oke, tapi ini semuanya free. Ya, tidak ada yang
Oke, yang bapak-bapak ibu-ibu harus ikutin ya apabila resmi menjadi agent, yaitu pakai A training ya. Pertama adalah A1 adalah adverb mindset, kemudian ada selling, kemudian ada seven skill, ada permainan kata, kemudian digital marketing. Ya, nah yang menarik di sini adalah digital marketing. Ya, jadi bapak-bapak ibu pasti semuanya punya Android ya, handphone ya, ya kan? Nah, bagaimana memanfaatkan? Semuanya pasti sudah punya ini ya, aplikasi Instagram, ada ya, sampai sini belum ada Facebooknya, boleh kemana? Semuanya ada ya, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya segala macam. Nah, nanti pada materi ini digital marketing kita akan ajarkan bapak-bapak itu menggunakan bagaimana caranya membuat satu desain untuk ke TikTok atau ke Instagram ya. Kemudian bagaimana caranya kita mengupload, terus kapan waktunya, waktu yang tepat untuk kita mengupload materi-materi yang kita buat. Nah, kemudian nanti kita kasih juga materi-materi bahan-bahan yang bapak-bapak ibu bisa upload ke Instagram atau TikTok atau Facebook. Kemudian kita akan create, kita bantu untuk meng-create ya. Karena orang kan suka melihat kalau yang itu ya, yang ada variasi-variasinya ya. Nah, itu kita akan bantu bapak-bapak ibu. Dan ini sudah terbukti banyak sekali agen-agen itu closing melalui sosial media mereka. Ya, banyak sekali agen closing dari sosial media, Instagram, Facebook, TikTok banyak. Ya, jadi jangan kalah sama Cimehong ya. Ya, jangan kalah sama Cimehong ya. Nanti kita ajarkan itu caranya buat. Sehingga nanti bisa dimasukkan di sosial media ya. Jadi sekarang Instagram bapak-bapak ibu, Facebook atau TikTok jangan digunakan untuk lagi makan yang di restoran foto. Itu udah gak zaman sekarang ya. Sekarang sosial media bapak-bapak ibu itu digunakan untuk berbisnis ya. Nah, di sini kita ajar di digital marketing ya. Nah, ini cicilannya masih berjalan nih gitu ya kan. Kita harus di settle dulu sebelum itu digunakan ya. Apakah sertifikat kepemilikan bisa pindah tanah? Bisa berjual ya. Banyak sekali investor kita di Karawang dulu beli mungkin mereka jual kembali dan harganya itu fantastis ya. Ini bisa cerita ya, percaya atau gak percaya memang demikian adanya. Oke ya, bapak-bapak dan ibu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Tolong jangan bubar dulu ya, nanti masih ada feedback form yang akan kita bagi-bagikan kepada bapak-bapak dan ibu ya. Kemudian setelah launch, kita launch ya, nanti akan kita select ya, siapa-siapa yang mau ke site ya. Karena syarat untuk menjadi agent setelah dia mengikuti training ini, selanjutnya dia harus ke site visit. Site visit itu yang di Tangerang, Denori, kita di Karawang, di Tangerang aja ya. Itu dia ya, nanti akan berkunjung ke Tangerang ya. Kita pakai ada kendaraan. Setelah dari Tangerang balik lagi ke sini dan bisa balik ya, seperti itu. Jadi harga ya. Thank you ya. Mohon jangan bubar dulu ya, kita ada feedback form yang akan kita isi ya. Feedback form itu adalah komen ya atas training yang saya berikan pada si
siang hari ini ya. Kontennya itu ada nilainya ada 1 sampai dengan 5 ya. Jangan isi 1 ya. Kalau isi 1 saya salah ya. Ya teman-teman, disinilah kita sekarang melihat pendaftaran untuk sales agent yang ingin bergabung dengan Memorial Lestari Memorial. supaya ku bisa bersama. Sangat luar biasa. Bro, foto bro. Yakinkan terus di hatimu, selalu milikmu. Peganglah erat janjiku, yakinkan terus di hati.